Ketahuilah para sahabat, jika kita tidak mengenal diri kita, kita akan salah tujuan di dalam hidup ini. Kita adanya namanya diri jasad, ada nafs, ada kalbu, ada roh. Diri yang zahir itu adalah diri jasad, nafs. Hubungan antara nafs dengan jasad itu disebut dengan akal. Nah, para sahabat, kadang-kadang kita salah kaprah, salah tujuan karena tidak mengenal diri kita. Nafs kita itu tujuannya selalu untuk duniawi, ingin dipuji orang, ingin disanjung, dan kebanyakan namanya yang nafsu ini itu membawakan karakter iblis, ingin lebih dan ingin lebih. Dan untuk menghubungkan antara nafs dengan jasad ini, itulah akal, itulah peranan akal. Nah, peranan akal ialah mengkondisikan nafs kita ini supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal yang menyesatkan, Papa Bunda. Jadi inilah kadang-kadang kalau kita tidak mengenal diri kita, kebutuhan diri kita. Nah, itulah gunanya akal, untuk mengkondisikan diri kita ini. Nah, jika kita tidak mengkondisikan nafsu kita ini, kita akan bisa menjadi seperti bintang buas. Kita telah mendominasi menjadi buas. Kadang-kadang jiwa nafs itu juga mengarah kepada kejahatan, kejelekan apabila tidak kita arahkan, kondisikan dengan kebaikan. Kadang-kadang melihat orang kita menjadi benci saja. Melihat orang yang kaya kita merasa iri. Kita ngomong bahkan itu adalah hasil korupsi. Melihat orang yang berpakaian yang rapi mau ke masjid, kadang kita ngomong, soalin, suci. Ini adalah bawaan nafs yang jiwa yang jahat. Kadang-kadang kita menengok orang yang sukses, itu tidak benar. Ini adalah bawaan jiwa yang tidak baik. Nah, jika hal ini tidak kita kondisikan dengan baik, tidak kita arahkan untuk kebaikan, maka kita akan terperosot ke dalam jurang kesesatan. Nah, ketahuilah para sahabat, Papa Bunda di mana saja berada, jiwa kita ini kalaulah tidak kita iringi dengan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan isi dengan zikir, maka akan cenderung diajak menjadi hal yang sesat, akan cenderung menjadi kesesatan. Jadi supaya diri yang zahir ini kita arahkan untuk kebaikan itu dengan akal, kita arahkan untuk menuju ke tujuan yang sebenarnya itu dengan akal. Kita kondisikan dia supaya menjadi yang lebih baik. Jadi kadang-kadang para sahabat semuanya, karena kita tidak mengenal, kita yang cuma kenal hanyalah diri jasad. Sekarang bahkan kadang-kadang kalau kita merasa kalau sudah lecek jasadnya ini, wajah kita ini, kalau sudah lecek seakan-akan habislah tujuannya, habis, gak ada tujuan harapannya. Ini adalah salah kaprah kita menilai. Jadi harapan sebenarnya akan hilang. Itu adalah tanggapan kita kalau kita tidak mengenal diri yang sebenarnya. Jadi para sahabat, sebenarnya jiwa kita ini akan cenderung menjadi yang lebih jelek apabila tidak kita kondisikan untuk kebaikan. Jadi apabila jiwa kita ini, nafsu kita ini telah kita kondisikan dengan kebaikan, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, diisi dengan zikir kepada Allah, maka akan terbentuklah
nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kenapa jiwa itu bisa tenang? Itu hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita tertipu oleh rayuan setan, nafsu duniawi, maka kita cenderung hanya mengejar dan mengejar, memburu dan memburu seperti hewan yang takkan pernah puas. Itu adalah jiwa kita kalau tidak kondisikan dengan baik. Jadi mudah-mudahan yang singkat ini, ceramah yang singkat ini dapat lebih, mudah-mudahan untuk kedepannya lebih bisa kita tingkatkan lagi. Saya selaku Bapak Andika belajar dakwah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.